Mendudukkan orientalis. Dalam kajian berbagai bidang keilmuan, termasuk bidang Islamic Studies, harus diakui Barat atau orientalis telah mencapai tahap perkembangan besar dengan segala motifnya, baik motif keilmuan, keagamaan, ataupun motif politik ekonomi. Karena itulah, sikap kritis sangat diperlukan. Masalahnya adalah bagaimana dapat bersikap kritis, apa metodologi dan bekal untuk bersikap kritis. Tanpa penguasaan yang baik terhadap kedua khasanah yaitu Islam dan Barat, maka sulit diharapkan akan muncul sikap kritis yang benar. Bisa-bisa yang terjadi sebaliknya, menyangka telah bersikap kritis, tetapi justru yang terjadi adalah mengkritisi Islam dengan cara pandang non-muslim. Al-Atas bahkan menyatakan bahwa kita tidak akan dapat mengetahui masalah yang dihadapi umat Islam jika tidak mengetahui perbedaan Islam dan Barat. Namun, ia tidak berbicara Barat dalam pengertian politik. Apa yang ia tekankan adalah dalam aspek pemikiran atau secara umum aspek pandangan hidup. Terdapat perbedaan bahkan pertentangan permanen antara pandangan hidup Islam dan Barat. Oleh karena itu, jika kita mempelajari pemikiran orang Barat, khususnya orientalis, kita perlu mengkaji pula pandangan hidup yang menjadi asumsi dasar pemikiran tersebut. Pandangan hidup yang dimaksud terdiri dari konsep Tuhan, konsep manusia, konsep kehidupan, konsep kenabian, konsep alam, dan lain-lain. Pada dasarnya, tidak ada perubahan yang signifikan dan substansial antara orientalis dulu dan sekarang. Malah, Shiran T. Hunter dalam suatu tulisan yang berjudul The Rise of Islamic Movement and the Western Response, Clash of Civilization of the Clash of Interest, menyebut ilmuwan kontemporer seperti Bernard Lewis termasuk tokoh aliran neo-orientalis yang berbeda dengan aliran neo-trade world. Pola pikir neo-orientalis Lewis itulah yang mewarnai isi buku barunya The Crisis of Islam yang begitu banyak membela politik neo-konservatif AS. Singkatnya, kajian-kajian keislaman para orientalis bagaimanapun ilmiahnya, ia tetap berpijak pada presuposisi Barat dan terkadang Kristen. Prinsip dasar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Al-Quran adalah firman Allah tidak menjadi asas bagi kajian mereka. Ini bisa dipahami sebab dengan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW berarti mereka mengakui Islam sebagai agama terakhir. Mereka tidak mungkin pula mengakui Al-Quran sebagai firman Allah, sebab Al-Quran memuat banyak kecaman terhadap doktrin-doktrin agama Yahudi dan Nasrani, seperti sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Al-Maidah ayat 17 dan juga Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Al-Maidah ayat 73. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. An-Nisa ayat 157 dan berbagai ayat yang lainnya. Kandungan Al-Quran yang mengecam ajaran Yahudi dan Kristen seperti itu jelas akan menuai reaksi balik di sepanjang masa. Seorang kaisar Bizantin Leo III abad ke-7 Masehi misalnya telah menuduh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur di zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, telah mengubah Al-Quran. Peter, pendeta di Maimuna, pada tahun 743 menyebut Rasulullah SAW sebagai nabi palsu. Yahya al-Dimaski atau dikenal juga sebagai John of Damascus juga menulis dalam bahasa Yunani kuno kepada kalangan Kristen Ortodok bahwa Islam mengajarkan anti-Kristus. John of Damascus berpendapat bahwa Muhammad adalah seorang penipu kepada orang Arab yang bodoh. Dengan liciknya, katanya, Muhammad bisa mengawini Khadijah sehingga mendapat kekayaan dan kesenangan. Dengan cerdasnya, Muhammad menyembunyikan penyakit epilepsinya ketika menerima wahyu dari Jibril. Muhammad memiliki hobi perang karena nafsu seksnya tidak tersalurkan. Seirama dengan John of Damascus, pastor BD dari Inggris yang hidup pada tahun 673-735 Masehi berpendapat bahwa Muhammad adalah seorang manusia padang pasir yang liar, a wild man of the desert. BD menggambarkan Muhammad sebagai orang yang kasar, cinta perang dan biadab, buta huruf, status sosial yang rendah, bodoh tentang dogma Kristen dan tamak kuasa, sehingga ia menjadi penguasa dan mengklaim sebagai seorang nabi. Sikap menghina Rasulullah SAW berlanjut pada zaman pertengahan Barat. Pada saat itu Rasulullah SAW disebut sebagai Mahoun atau juga Mahomet. Di dalam bahasa Prancis, Mahoun, di dalam bahasa Jerman, Mahmet, yang sinonim dengan setan, berhala. Jadi Muhammad bukan sebagai seorang nabi palsu. Lebih dari itu, ia merupakan seorang penyembah berhala yang disembah oleh orang Arab yang bodoh. Gambaran buruk tersebut dimanipulasi oleh Paus Urbanus II untuk membakar semangat penganut agama Kristen dalam perang salib. Disebabkan provokasi Paus Urbanus II ini, ratusan ribu umat Islam disembelih sejak bermulanya perang salib pada tahun 1095. Pada zaman kelahiran kembali Renaissance Barat dan zaman reformasi Reformation Barat, image buruk terus berlanjut. Marloes Tamberlain menuduh
Al-Quran sebagai karya setan. Martin Luther menganggap Muhammad sebagai orang jahat dan mengutuknya sebagai anak setan. Pada zaman penyerahan Barat, Voltaire menganggap Muhammad sebagai fanatik, ekstremis, dan pendusta yang paling canggih. Biografi Rasulullah SAW beserta Al-Quran terus menjadi target. Snow Gorgonnya mengatakan pada zaman skeptik kita ini sangat sedikit yang dikritik, dan suatu hari nanti kita mungkin mengharapkan untuk mendengar bahwa Muhammad tidak pernah ada. In our skeptical time, there is very little that is above criticism, and one day or other we might expect to hear that Muhammad never existed. Harapan Gorgonnya ini selanjutnya terrelasikan dalam pemikiran Klimovich yang menulis sebuah artikel dan diterbitkan pada tahun 1930 dengan judul Did Muhammad Exist? Dalam artikel tersebut, Klimovich menyimpulkan bahwa semua sumber informasi tentang kehidupan Muhammad adalah buatan-buatan. Muhammad adalah fiksi, karena selalu adanya asumsi bahwa setiap agama harus mempunyai pendiri. Sikap para orientalis seperti itu tidak bisa disederhanakan. Kategorisasinya menjadi orientalis klasik yang berbeda dengan orientalis kontemporer. Orientalis kontemporer tetap mengusung gagasan orientalis klasik sekalipun dengan kadar, level, cara, dan strategi yang berbeda. Intinya sama saja, yaitu mengingkari kenabian Muhammad dan kebenaran Al-Quran. Penolakan seperti itu adalah logic komunis commonplace dalam pemikiran para orientalis. Ini bisa dimengerti karena eksistensi agama mereka tergugat dengan munculnya Islam. Karena hal ini juga wajar jika kajian mereka kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran tidak dibangun dari keimanan, sebagaimana sikap seorang Muslim. Para orientalis yang mengkaji bidang teologi dan filsafat Islam sejak D.B. MacDonald, Alfred Guillemot, Montgomery Watt, atau sebelumnya hingga Majid Fakhri, Henry Corbin, Michael Frank, Richard J. McCarthy, Harry Walswan, Shlomo Bines, dan lain-lain mempunyai framework yang hampir sama. Di antara asumsi yang umum mereka pegang erat-erat adalah bahwa filsafat, sains, dan hal-hal yang rasional tidak ada akarnya dalam Islam. Islam hanyalah karbon kopi dari pemikiran Yunani. Padahal diskursus filsafat di Ioina tidak ada apa-apanya dibandingkan wacana yang bersifat metafisis pada awal tradisi pemikiran Islam berkembang di zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Artinya, para orientalis tidak mau mengakui bahwa pandangan hidup Islam adalah unsur utama berkembangnya peradaban Islam. Sikap simpatik para orientalis terhadap Islam tidak serta-merta menjadikan pemikiran mereka menjadi benar, sebab asumsi dan juga konsekuensi dari framework di atas adalah pengingkaran terhadap tradisi intelektual Islam yang berbasis pada wahyu. Transmisi ilmu pengetahuan melalui sumber yang disebut khabar mutawatir tidak diakui oleh mereka sebagai valid. Jadi, sekalipun pengetahuan mereka tentang sejarah pemikiran Islam mendalam, namun kajian mereka tetap fragmentatif. Mereka tidak menghubungkan kajian mereka tentang Islam yang spesifik dengan prinsip yang umum dan universal. Kajian mereka tentang hal-hal spesifik seperti tentang sejarah Al-Quran, etika dalam Islam, politik dalam Islam, dan lain-lain tidak dikaitkan dengan makna Islam sebagai suatu agama dan pandangan hidup yang memiliki prinsip dan tradisinya sendiri. Prinsip bahwa ilmu mendorong kepada iman, misalnya, tidak tercermin dalam tulisan-tulisan mereka. Ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki tidak mendorong pembacanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga membuat mereka sendiri yakin dengan kebenaran Islam, dan jelas mereka tidak bisa disebut sebagai ulama. Islam adalah agama dan pandangan hidup yang telah melahirkan peradaban yang gemilang. Untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban Islam tidak berarti menolak mentah-mentah masuknya unsur-unsur peradaban asing. Sebaliknya, untuk bersikap adil terhadap peradaban lain tidak berarti bersikap permisif terhadap masuknya segala macam unsur dari peradaban lain. Sebab adil dalam Islam adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk mengetahui tempat segala sesuatu perlu ilmu keislaman yang luas, dan dengan ilmu itu orang akan bersikap kritis. Hikmah adalah barang milik mukmin yang hilang. Namun seorang mukmin tidak dapat menemukan hikmah yang hilang itu kecuali ia mengetahui apa itu hikmah. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.